Bapak Ibu dosen Universitas Internasional Batam dan teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang UMKM Restoran Nami House. Oke, jadi anggota kelompok kami ada Dovina, saya sendiri, Rikitan, Sally Juniarti, dan Whitney Ong. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Pertama, Sally Juniarti. Nama saya Sally Juniarti. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Nami House Vegetarian. Nama UMKM yang kami ambil itu adalah Nami House Vegetarian Batam. Nami House Vegetarian Batam pertama kali didirikan pada November 2017 di Jakarta Barat. Kemudian Nami House membuka cabangnya di Batam pada 21 Mei 2018. Alamatnya itu di Komplek Ruko Penuhin Center Blok E nomor 11, tepatnya di samping BCA Penuhin. Pemilik Nami House Vegetarian Batam ini bernama Bapak Akyong. Produk UMKM. UMKM ini menjual nasi padang vegetarian. Nasi padang ini sama seperti padang lainnya, namun yang menjadi keunikan UMKM ini adalah UMKM ini menjual makanan yang tidak mengandung unsur hewani dan tidak mengandung bawang-bawangan. Sebagian besar makanannya itu juga terbuat dari jamur. Harga dari produk UMKM berkisar antara Rp17.000 sampai Rp30.000. Porsi yang disajikan juga lumayan banyak, mulai dari nasi, daun ubi, sagu nangka, dan sambal. Visi dan misi UMKM. Visi UMKM adalah Nami House Vegetarian ingin memperkenalkan nasi padang vegetarian kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat Batam. Misi UMKM. Misinya itu adalah membuka restoran padang di Batam. Omset UMKM. Dalam 1 tahun, Nami House Vegetarian mencapai omset sebesar 10 juta. Namun karena adanya COVID-19, omset yang dihasilkan juga menurun. Yang keenam, promosi UMKM. Nami House Vegetarian melakukan berbagai upaya promosi mulai dari media sosial seperti Instagram. Nami House Vegetarian menampilkan foto atau video makanan di story Instagram dan menampilkan review-review dari konsumen yang pernah makan nasi padang vegetarian di Nami House. Nami House Vegetarian juga melakukan kerjasama dengan pihak Gojek dengan aplikasi GoFood sehingga konsumen tidak perlu datang ke restorannya secara langsung. Nama saya Whitney dan saya akan menjelaskan bab 2 yaitu kajian teori yang kami analisis bersama. Pertama adalah analisis STDP yaitu segmentasi, targeting, differential, dan positioning, dan yang terakhir statement of positioning. Segmentation sendiri adalah pemilihan segmen pasar untuk pembagian konsumen. Targeting adalah penetapan target pasar. Differential adalah menunjukkannya perbedaan produk UMKM. Positioning, penempatan produk dalam persaingan. Statement of positioning adalah data singkat UMKM. Yang kedua adalah level of product and service, yang terdiri atas core customer value, actual product, augmented product. Tiga adalah analisis PLOC, yaitu planning, organizing, leading, controlling. Planning sendiri adalah perencanaan yang kami lakukan pada UMKM. Organizing adalah penjabaran peran masing-masing dalam UMKM. Leading adalah observasi terhadap sikon karyawan yang kemudian akan di-lead. Controlling adalah pengaturan revisi keputusan bersama organisasi. Keempat adalah analisis WLDC yaitu Width, Length, Depth, Consistency. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Wiki, yaitu yang kelima, konsumen behavior. Di consumer behavior terdapat 2 jenis, yaitu internal factor dan external factor. Internal factor terdiri dari personality, yaitu konsumen memenuhi kebutuhannya saat berkunjung. Kemudian motivasi cenderung lebih cepat dalam melakukan penentuan produk. Dan ketiga, integrasi, yaitu konsumen membeli suatu produk saat ia menyukai. Kemudian external factor terdapat 3 jenis, yaitu kebudayaan, kemudian kelompok sosial, dan pendapatan. Kebudayaan di sini konsumen mengikuti budaya makan makanan vegetarian ketika pada saat perayaan agama Buddha. Kemudian kelompok sosial, konsumen berbaur dan mengikuti suatu kelompok tertentu. Kemudian ketika
Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan ini konsumen seperti uang yang cukup untuk membeli suatu produk. Yang keenam, sensation dan perception. Sensation teori karena UMKM yang kami gunakan yaitu restoran nasi padang vegetarian. Tentunya di sini menyangkut indera penglihatan, mencium dan rasa. Kemudian perception, menentukan kita memilih atau mengabaikan pesan-pesan yang diberikan. Itu yaitu konsep of sustainable product and natural state framework. Di sini konsep sustainable yang diterapkan di UMKM kami ada 3. Yang pertama, berkelanjutan dalam penggunaan bahan baku, berkelanjutan dalam pengemasan produk, dan ketiga, berkelanjutan dalam lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan bab 3 metodologi. Yang pertama ada analisis masalah UMKM. Jadi berdasarkan dari observasi kelompok kami, masalah yang dihadapi oleh UMKM ini adalah yang pertama itu pandemi COVID-19. Jadi karena adanya pandemi COVID-19 ini jumlah pembeli Nami House menjadi berkurang, sehingga menyebabkan pendapatan Nami House juga menurun. Kemudian kurangnya minat masyarakat terhadap makanan vegetarian karena makanan vegetarian ini merupakan sayuran, non daging. Terus yang kedua ada pengembangan yang rencananya akan dilakukan. Jadi rencana pengembangan yang kelompok kami diskusikan ini yang pertama adalah mengutamakan protokol kesehatan terlebih dahulu. Kemudian kami memiliki ide untuk merenovasi restoran. Jadi ada rencana untuk buat photo booth, berencana untuk membagikan brosur secara random gitu. 3, jadwal kerja kegiatan kelompok kami. Jadi dimulai dari menentukan UMKM sampai mengumpulkan proposal dan video. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih.